Tuhak menjalani kehidupannya sebagai seorang gangster. Sementara itu, di sisi lain, Cholwung meminta bantuan Man-ok untuk mengawasinya. Sedangkan Kang Yojin telah mendapatkan tempatnya kembali sebagai wanita terhormat. Tuhak dan kawan-kawannya selalu diberi tugas berat oleh Ketua Yom, hanya saja bayarannya tidak sebanding. Hal itu berbanding terbalik dengan Yongpil dan anak buahnya, dengan bayaran yang jauh lebih besar dengan tugas yang lebih ringan. Tuhak didesak teman-temannya untuk berkhianat saja dari kelompok ini. Akan tetapi, Tuhak memilih diam. Man-ok melapor kepada atasannya jika Cholwung mulai berani memerintahnya. Yojin jadi bahan omongan para sosialita bahwa dia memiliki hubungan gelap dengan pejabat Hwang. Jelas itu membuatnya tidak nyaman. Keluarga Tuhak juga mengetahui jika kehidupan Yojin lebih makmur di Seoul. Pejabat Hwang mengajak Yojin untuk menikah. Hanya saja ibu Cholwung itu masih menolak. Meskipun begitu, mereka tidak risih tinggal satu rumah. Semakin dekat hubungan mereka, Yojin ketakutan jika akan kehilangan mantannya itu sebagai orang berpengaruh. Alhasil, Kang Yojin sibuk pergi ke desa untuk membungkam mulut orang-orang yang mengetahui jika Cholwung bukanlah putra kandungnya. Ayah ibu Tuhak sengaja mendatangi Yojin karena kangen dengan Cholwung. Yojin sebenarnya tidak suka, tapi ia kemudian berbaik hati menyuruh ibu Tuhak untuk belajar mengemudi, sebab dia akan dijadikan sopir pribadinya. Sementara itu, diam-diam Yojin juga sedang merencanakan sesuatu, bahwa Cholwung adalah putra dari pejabat Hwang. Tidak berbeda dengan ibunya, Cholwung juga memiliki rencana licik, mengundang makan Tuhak dan Jungshin. Di situ diperlihatkan ketika Tuhak sedang mengobrak-abrik tempat konstruksi. Ini dilakukan Cholwung untuk menjatuhkan harga diri Tuhak di hadapan Jungshin. Tuhak menyadari ini dan memperingatkan Cholwung untuk bermain sportif. Ketua Yom menerima tamu dari utusan para pejabat, termasuk Man-ok. Ketua Yom kemudian memperkenalkan Tuhak sebagai tangan kanannya. Tiba-tiba terjadi sebuah insiden di mana seorang wanita pemandu merasa dilecehkan. Salah satu teman Tuhak merasa tidak terima melihat wanita diperlakukan seperti itu. Ketua Yom marah besar, di acaranya terjadi kerusuhan. Beruntung Tuhak pasang badan dan berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Selesai acara tadi, teman Tuhak diajak kenalan oleh wanita yang ia selamatkan. Dan ternyata wanita itu bukanlah wanita sembarangan, melainkan seorang aktris. Di samping memata-matai Tuhak, Man-ok juga membawa pesan dari atasannya untuk mengajak kerjasama Ketua Yom, di mana akan didirikan bangunan konstruksi dan mereka akan bagi hasil. Tapi Ketua Yom tidak memberitahukan masalah ini kepada anak buahnya. Meskipun begitu, Tuhak dan anak buahnya telah menyadap pembicaraan. Bahkan, Yongpil yang sudah bersama dengan Ketua Yom sejak lama juga tidak diberitahu. Tuhak kembali diajak teman-temannya untuk berkhianat. Namun lagi-lagi ia memilih diam. Sementara itu di sisi lain, Yongpil justru menjelek-jelekan Tuhak di hadapan Ketua Yom. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Tuhak memukuli temannya sendiri karena dianggap korupsi uang 10 juta won. Teman yang dipukuli tadi kemudian melapor kepada Yongpil. Ia merasa tidak terima dan ingin membalas dendam. Sebagai buktinya, ia telah mencuri uang Tuhak 30 juta won dari brankas. Tak lama dari itu, Cholwung muncul dengan membawa para polisi. Yongpil akhirnya ditangkap dan Cholwung ingin bekerja sama dengannya. Ketua Yom dikabarkan terlibat dengan proyek rahasia. Yongpil pun akhirnya setuju untuk mengkhianati bosnya sendiri. Jungshin ingin bekerja sama dengan seorang artis. Akan tetapi artis itu justru mengundurkan diri karena ia mengaku berpacaran dengan seorang gangster. Mendengar itu, Jungshin serasa tertampar. Yojin mengaku kepada Cholwung jika ia telah memiliki pacar. Putranya itu justru menyarankan jika ibunya lebih baik menikah lagi dan ia tidak keberatan. Cholwung jadi punya alasan untuk menemui Jungshin, yaitu merayakan ibunya telah memiliki pacar. Hanya saja Jungshin telah menyadari jika dirinya tidak masalah berpacaran dengan seorang gangster. Yongpil mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang kediaman Ketua Yom. Mengetahui dirinya dalam bahaya, bosnya tersebut kemudian melarikan diri melalui jalan rahasia. Tapi tiba-tiba Yongpil sudah menunggunya di pintu keluar. Sedangkan di pintu gerbang datang Cholwung dan para polisi.
Kaki dan tangan ketua Yom diikat. Setelah itu dihadirkan pula Duhak dalam keadaan terluka. Yongpil berhasil membuka brankas namun tidak menemukan apapun. Ketua Yom mengatakan jika uangnya sudah ia simpan di bank dan itu dibenarkan juga oleh Duhak. Baru setelah itu diceritakan jika ini hanyalah sebuah jebakan. Duhak bangkit dan kemudian menghajar Yongpil. Dari awal Duhak terkesan diam namun ia menunggu waktu yang tepat. Ia ingin menghancurkan ketua Yom dan Yongpil dengan satu pukulan. Hanya saja ia menyuruh teman-temannya untuk sedikit berkorban. Di samping itu diam-diam Duhak meminta bantuan Cholwung. Alhasil apa yang kita lihat sekarang, Cholwung datang dengan para polisi. Yongpil tidak mau menyerahkan diri begitu saja. Sebelumnya ia sempat menusuk perut Duhak. Bagi Cholwung sebenarnya ia tidak serta-merta membantu sahabatnya itu. Akan tetapi kasus ini akan melambungkan namanya sebagai jaksa. Di samping itu ia bisa membanggakan diri di hadapan Jungshin. Padahal dari awal Duhak yang merencanakan ini semua. Sementara Cholwung disuruh melakukan apa yang ia katakan. Jungshin juga tiba di TKP namun ia langsung bertanya di mana Duhak. Lagi-lagi hal itu membuat Cholwung kecewa. Jungshin marah besar melihat Duhak terluka. Sebelumnya ia pernah memperingatkan pacarnya itu untuk berhenti sebagai gangster. Sekarang Jungshin menyerah dan mengajak Duhak untuk putus. Tapi sesampainya di rumah, gadis itu justru menyesal. Sebab ia tidak bisa bohong jika hanya Duhak yang berada di hatinya. Yongpil mengajukan bebas dengan jaminan. Hanya saja polisi masih mempertimbangkannya. Sudah susah payah menangkap ketua Yom. Ternyata ia dilindungi oleh pejabat Hwang dan itu membuat Cholwung kecewa. Sementara itu, Duhak harus berpura-pura baik kepada ketua Yom. Sebuah rekaman ia putar di hadapan bosnya tersebut, yang berisi bahwa Yongpil akan mengkhianatinya. Kehebatan Duhak ternyata telah sampai ke pejabat Hwang. Man-ok kemudian diperintahkan untuk membawa pemuda itu ke hadapannya. Di sana Duhak langsung ditodong pistol. Dalam posisi seperti itu, Duhak terpaksa mengabdikan diri kepada pejabat Hwang. Duhak akhirnya diinterogasi ada hubungan apa dengan Cholwung. Ia pun menjawab jika dulu mereka berteman. Dan ia juga tahu jika Cholwung adalah seorang mata-mata. Informasi itu membuat pejabat Hwang cukup puas. Dan mulai sekarang Duhak merupakan anak buahnya. Jungshin merasa tidak tahan untuk menemui Duhak. Ia memohon kepada kekasihnya itu untuk berhenti sebagai seorang gangster. Duhak mengaku jika ia juga ingin seperti itu namun tidak berdaya. Duhak akhirnya memohon untuk diberikan kesempatan. Sebenarnya ia punya keinginan menjadi seorang pengusaha. Setelah momen ini, hubungan Jungshin dan Duhak semakin erat. Bahkan fotonya dikirim Man-ok kepada Cholwung. Pejabat Hwang mengajak Yojin ke sebuah tanah lapang. Lalu memberitahukan jika di lokasi ini akan dibangun wilayah strategis. Dari sini jelas Yojin diajarkan bisnis properti. Sementara itu ibu Duhak telah mahir menyetir. Rencananya mulai besok pagi ia akan bekerja. Cholwung pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba ibunya menemukan foto kebersamaan Jungshin dan Duhak. Tidak ada hujan, tidak ada angin, Duhak tiba-tiba mengumumkan diri kepada teman-temannya jika ia berhenti sebagai seorang penipu dan gangster. Mendengar itu, jelas-jelas temannya merasa kecewa. Namun pada akhirnya mereka bisa mengerti. Alhasil mereka kemudian memilih jalan sendiri-sendiri untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Yojin meminta bantuan Man-ok untuk menjaga Cholwung. Putranya itu tidak boleh berhubungan lagi dengan Duhak dan Jungshin. Alasan utamanya mereka tidak selevel lagi. Tapi Man-ok tidak bisa berjanji. Sebab saat ini pejabat Hwang bekerja sama dengan Duhak. Cholwung dipertemukan dengan pacar ibunya. Awalnya pemuda itu sangat senang, namun semenjak kemunculan Man-ok, sudut pandangnya tiba-tiba berubah. Cholwung memberitahu ibunya jika selama ini orang ini yang telah membuatnya menderita. Man-ok akhirnya meminta maaf kepada Yojin dan mengaku jika tidak mengetahui Cholwung adalah putranya. Namun karena Yojin mencintai pacarnya, ia memohon kepada putranya untuk melupakan ini semua. Sepupu Duhak tanpa sengaja melihat pejabat Hwang mencium Yojin. Dan ia mendengar Yojin mengatakan jika Cholwung adalah putra kandungnya. Di sisi lain,
Bisnis bioskop Jungshin sedang ada masalah. Madam Cha datang untuk berdiskusi. Tiba-tiba Duhak datang. Jungshin memperkenalkannya sebagai pacar. Madam Cha sangat senang dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Akan tetapi Jungshin tiba-tiba mengatakan jika mereka memiliki janjian. Jungshin mengajak Duhak menjenguk ibunya di rumah sakit. Hal yang sangat membahagiakan tentunya di antara keduanya. Setelah pulang, Duhak berjanji kepada Jungshin untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, apakah kisah cinta mereka akan bertahan? Saksikan kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.